Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reiki Maisa Fitri dengan NIM 190388201004. Di sini saya merupakan bagian dari kelompok 3, yakni Hikayat Hang Tuah. Kali ini kami akan menampilkan cerita dan juga apresiasi mengenai Hikayat Hang Tuah. Di sini siapa yang tidak mengenal tentang Hikayat Hang Tuah? Di mana Hang Tuah adalah sosok legendaris dan juga ternama khususnya pada masyarakat Melayu. Hang Tuah juga terkenal sebagai sosok pahlawan bagi masyarakat Melayu itu sendiri. Mari kita simak cerita tentang Hikayat Hang Tuah dan juga apresiasi mengenai hikayatnya. Cerita Hikayat Hang Tuah ini dimulai pada zaman dahulu kala. Di daerah yang bernama Sungai Duyung, hiduplah sepasang suami istri, ialah Hang Mahmud dan juga Dang Merdu. Keduanya adalah orang tua dari Hang Tuah. Pada suatu ketika, Hang Mahmud bermimpi bahwasanya ada sinar rembulan yang jatuh tepat di kepala anaknya, yakni Hang Tuah. Karena mimpi tersebutlah, Hang Mahmud percaya bahwasanya ini adalah pertanda baik dari Sang Maha Kuasa. Ia pun berkata kepada istrinya, yakni Dang Merdu, "Wahai istriku, aku bermimpi bahwasannya ada sinar rembulan yang jatuh di kepala anak kita. Aku rasa ini adalah pertanda yang baik." Dang Merdu pun berkata, "Iya tuanku, aku pun juga merasa seperti itu." Akibat dari mimpi tersebut, Hang Mahmud pun berencana untuk membawa keluarganya untuk pindah ke Pulau Bintan. Karena ia percaya bahwasannya di daerah Bintan, ia akan menjadi seseorang yang sukses dan kehidupan mereka pun akan nyaman dan tentram. Tanpa berpikir panjang lagi, Hang Mahmud pun mengajak istri dan anaknya untuk berlayar ke Pulau Bintan. Ia menggunakan sebuah sampan yang kecil dan menaikkan harta benda mereka ke dalam sampan tersebut. Setelah mereka sampai di Pulau Bintan, mereka pun membangun rumah di dekat desa Bendahara. Hang Mahmud pun membuka sebuah toko dan menjual kue dan makanan. Semakin hari Hang Tuah tumbuh semakin dewasa. Ia pun mempelajari kebiasaan ayah dan ibunya. Hingga suatu ketika, Hang Mahmud mengirimkan ia untuk belajar Al-Quran. Hang Tuah pun sangat pintar dan cerdik. Ia dengan mudahnya bisa menguasai Al-Quran dan juga bahasa Arab. Ketika suatu hari, Hang Tuah berkata kepada ayahnya, "Ayahanda, hamba rasa hamba ingin belajar lebih dalam lagi." Maka Hang Mahmud pun berkata, "Benar anakku, engkau harus lebih belajar, lebih giat lagi. Semakin banyak engkau belajar, maka semakin banyak ilmu yang akan engkau dapatkan." Hang Mahmud pun mengirimkan Hang Tuah kepada seorang guru yang berasal dari India. Hang Tuah dengan cepat belajar bahasa India dengan cepat. Dan tak terasa Hang Tuah mempelajari banyak bahasa, hingga akhirnya dia menguasai 12 macam bahasa di usianya yang masih sangat muda. Setelah Hang Tuah menguasai 12 macam bahasa, ia pun kembali membantu ayah dan ibunya. Ia setiap hari membantu ayahnya mengumpulkan kayu bakar, dan ia pun membantu ibunya menjajakan makanan yang ada di tokonya. Setiap hari, Hang Mahmud setelah menjajakan makanannya, pergi ke rumah Datuk Bendahara untuk menghaturkan sembah. Dari sinilah Hang Tuah belajar akan sopan santun yang berada di Pulau Bintan. Hingga akhirnya Hang Tuah pun mempunyai adab yang sangat amat luar biasa. Ia pun di usianya yang masih hampir 10 tahun memiliki budi yang sangat amat luar biasa. Ia terkenal santun, patuh, dan juga pintar. Menyadari situasi telah berubah, gerombolan bajak laut tersebut segera mundur. Hang Tuah mengarahkan perahunya ke samping 7 perahu tersebut. Kepala negeri Singapura dapat melihat kalau perahu tersebut hanya berisi 5 anak laki-laki. Maka dia berseru, "Kalian tak kemana?" Hang Tuah menjawab, "Abdi rendahan Anda bernama Hang Tuah, dan mereka berempat ini adalah sahabat hamba yang bernama Hang Jebat, satu lagi bernama Hang Kasturi, di sebelahnya itu ada Hang Lekir, dan satu lagi itu Hang Lekiu. Bintan adalah rumah kami. Pemimpin kami adalah Bendahara Paduka Raja, dan sekarang ini misi kami adalah mendapatkan uang sendiri." Pada saat itulah kami bertemu dengan gerombolan bajak laut.
Mereka menceritakan petualangan mereka menghadapi para musuh kepada pria itu dan semua awak kapalnya. Setelah mendengar cerita Hang Tuah, pemimpin negeri Singapura merasa bangga. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Lalu, sekarang kalian hendak kemana, anak muda?" Jika Tuan berkenan menghasini kami ingin kembali ke Bintan, sebab 3 kapal musuh masih berkeliaran dan mereka pasti ingin tahu apa yang akan kami lakukan pada 10 orang bajak laut yang telah kami tangkap. Setelah mendengar jawaban Hang Tuah, kepala negeri Singapura berkata, "Kalau tujuanmu ke sana, kurasa lebih baik kau naik kapal kami. 10 tawanan yang terluka bisa kau pindahkan ke kapalku dan menarik kapal-kapal mereka. Sebab 3 kapal itu masih memiliki awak kapal." Hang Tuah pun berkata, "Apa yang tuanku sarankan sangatlah bijaksana." Kemudian, ke-10 tawanan itu dibawa ke darat. Para budak bertanya, "Hei para tawanan, kalian dari mana dan siapa pemimpin kalian? Dan berapa jumlah kalian?" "Kami dari Siantan dengan jumlah armada 10 kapal perahu. Pemimpin kami adalah Artanegara dan selain itu juga ada 10 kapal dari Jemaja yang semuanya sedang dalam perjalanan untuk menjarah Palembang. Sekarang dari 17 kapal itu, sebagian telah rusak sebab Patih Gajah Mada, Mangkubumi Raja Majapahit, telah memerintahkan seluruh pemimpin kerajaan jajahannya untuk menjarah Palembang, kemudian naik ke Bukit Seguntang dan merampoknya, sebab kami berada di bawah kekuasaan Majapahit." Setelah ke-10 tawanan tersebut berbicara, para budak pun selanjutnya melaporkan apa yang mereka dengar kepada pemimpin mereka. Sang pemimpin berkata, "Kalau begitu, ayo kita berlayar sekarang juga." Sebab kabar tersebut tidak diragukan lagi. Dan kalian berlima telah memberikan pengabdian sangat besar pada Paduka Raja. Maka, ke-7 kapal tersebut berlayar. Hang Tuah dan Hang Jebat menghadiahkan 500 sumpitan kepada sang pemimpin. Mereka masih bisa melihat gerombolan bajak laut di 3 kapal mereka ketika sang pemimpin melihat mereka. Dia mengatakan ingin mempersenjatai 3 kapal untuk menangkap mereka. Hang Tuah pun berkata, "Tuanku, 1 kapal saja sudah cukup. Dengan bantuan beberapa anak muda lainnya, kami berlima dapat mengalahkan musuh-musuh kami yang ada di kapal itu, tuanku." Sang pemimpin berkata, "Sabarlah anak-anak, aku lebih memilih menghadap Bendahara Paduka Raja terlebih dahulu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan kalian kepadanya, agar ia dapat mengajak kalian menghadap Paduka Raja. Kita akan menunggu keputusan Paduka Raja dan menjalankannya, karena kalian berlima telah melakukan pengabdian sangat besar." Setelah beberapa saat berada di laut, mereka pun tiba di Bintan. Hang Tuah dan ke-4 temannya berpamitan kepada sang pemimpin untuk pulang ke rumah mereka. "Teman-teman mudaku," kata sang pemimpin, "aku ingin mengunjungi desa kalian." Hang Tuah pun menjawab, "Kami berlima, tuanku. Para abdi rendahan tinggal bersama orang tua kami di desa Bendahara Paduka Raja." Kemudian sang kepala negeri berkata, "Baiklah kalau begitu, kita berpisah di sini. Tapi kalian jangan pernah melupakanku, karena kita adalah keluarga." Dia berteman dengan beberapa anak laki-laki seusianya. Salah satu dari mereka bernama Hang Jebat, satu lagi bernama Hang Kasuri, lalu ada Hang Lekir, dan yang terakhir ada Hang Lekiu. Hang Tuah sangat menyayangi keempat temannya ini. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama-sama, sehingga mereka tak terpisahkan sebagai sahabat. Pada suatu hari, Hang Tuah menyarankan kepada mereka, "Teman-temanku sayang, kurasa kita berlima bisa mendayung perahu ke suatu tempat di mana kita bisa mendapatkan uang." Hang Jebat dan Hang Kasturi menjawab, "Betul juga, mengapa kita berlima tidak berlayar saja?" Kemudian Hang Tuah berkata,
Baiklah, kalau begitu ayahku memiliki sebuah perahu, lengkap dengan layarnya. Kita mulai dengan masing-masing menyumbang 10 gantang beras yang digunakan sebagai perbekalan selama perjalanan. Hang Jebat dan Hang Kasturi menyetujuinya. Ayo sekarang kita pulang dan bersiap-siap. Maka mereka pulang ke rumah masing-masing untuk memberitahu orang tua mereka mengenai keinginan itu. Orang tua mereka menyetujuinya. Rencana kalian memang bagus, itulah yang sebenarnya kami inginkan. Kemudian mereka mengumpulkan beras dan perbekalan untuk putra-putra mereka. Hang tua diberi sebilah keris dan golok oleh ayahnya, dan masing-masing temannya juga menerima sebilah keris dan pisau pendek. Setelah mereka semua siap, mereka berpamitan kepada orang tua mereka masing-masing dan menaiki perahu, lalu berlayar menuju Pulau Tinggi. Setelah beberapa jam berada di laut, Hang tua melihat 3 kapal layar di kaki langit, sedang mendekati perahu mereka. Hang tua berkata, "Teman-temanku, sekarang waktunya untuk waspada. 3 kapal itu kelihatannya seperti kapal musuh." Ketika mereka menoleh untuk mengamati kapal-kapal itu, mereka tahu apa yang dikatakan Hang tua itu benar. Hang Jebat berkata, "Gerak-gerik mereka seperti kapal musuh. Sekarang, apa rencana kita?" Hang Kasturi berdiri dan berseru, "Mengapa kita harus takut? Inilah yang kita cari-cari, bertemu dengan kapal musuh." Hang Lekir dan Hang Lekyu menambahkan, "Biarlah itu terjadi. Bagaimana aku bisa menghindarinya? Kalau aku mati dalam pertarungan, maka aku telah memberikan sumbangsih yang berarti." Hang tua tersenyum lalu berkata, "Para sahabatku, kurasa kita harus bertarung di darat, sebab perahu kita sangat kecil dan kita semua pasti akan dikalahkan oleh 3 kapal itu, karena semuanya besar dan bersenjata lengkap, serta diawaki oleh banyak orang. Tidak akan mudah bagi kita untuk mengalahkan mereka." Hang Kasturi menyampaikan rencananya, "Ayo kita lakukan apa yang benar secepatnya, sebab mereka semakin dekat." Maka Hang tua membelokkan perahu ke arah pulau. Ketika para bajak laut yang mengemudikan ketiga kapal itu melihat kelima anak laki-laki itu menuju pantai, mereka mengejar karena menganggap semua anak laki-laki itu mencoba melarikan diri dari mereka. Namun ketika mendekat, mereka dapat melihat kalau semua anak laki-laki itu sebaya dan ketiganya sangat tampan. Hang tua segera tiba di pantai. Gerombolan bajak laut sangat gembira, lalu berseru, "Kali ini kita akan jadikan anak-anak itu sebagai budak kita." Dan tak lama, kemudian mereka juga berlabuh, ingin sekali menangkap kelima anak laki-laki itu. Waktu itu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu telah berada di darat, menunggu musuh mereka melakukan tindakan berikutnya. Sementara gerombolan bajak laut saling berlomba mengejar anak-anak itu. Pada saat yang sama, Hang tua dan keempat temannya masing-masing memegang 3 lembing. Ketiga gerombolan bajak laut menyerang Hang tua. Anak itu menusuk salah satu dari mereka hingga melukai pahanya dan menyebabkan bajak laut itu terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Kemudian Hang Jebat menusuk ke depan dan melukai salah satu bajak laut hingga bajak laut itu melarikan diri ke kapalnya untuk mengambil sumpitan dan tombak kayu. Mereka menembaki Hang tua, Hang Jebat, dan teman-temannya. Anak panah berjatuhan bak hujan deras. Semua bajak laut bertepuk tangan, lalu berteriak, "Bunuh! Bunuh anak-anak terkutuk itu. Mereka dianggap hina oleh ayah mereka." Bajak laut yang lain berkata, "Tidak, jangan bunuh mereka." Bajak laut yang lain berteriak, "Hei anak-anak, kalian lebih baik menyerah agar kami tidak harus membunuh kalian." Hang Jebat berkata, sambil menangkis dengan cepat anak panah yang menghujani dirinya. "Cis, mengapa kau harus menyerah? Kalianlah yang harusnya menyerah kepada kami, agar kami dapat memaafkan dosa-dosa kalian." Maka dia, Hang tua, dan teman-temannya menusukkan keris mereka ke gerombolan bajak laut. 5 musuh tertusuk, lalu jatuh ke pasir, dan tidak bisa berdiri lagi. Ketika 20 bajak laut melihat nasib teman-teman mereka murka, lalu berteriak, "Bunuh anak-anak terkutuk itu."
Mereka semua menyerang anak-anak itu dan menembakkan anak-anak panah dengan sekuat tenaga mereka. Hang Tua menghunus garisnya. Tindakannya diikuti oleh 4 orang temannya yang lain dan mereka semua menyerang gerombolan bajak laut tersebut. Hang Tua menusuk dengan ganas hingga membunuh 2 bajak laut. Ketika Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu menusuk tubuh musuh berulang kali, 4 musuh terbunuh. Hang Lekyu mengikuti tindakan mereka. Ini dia membunuh 4 musuh yang lain. 10 bajak laut yang tersisa kemudian mundur ke semua kapal mereka dan mendayung pergi ke 3 kapal besar mereka. Ketika semua musuh telah mundur, Hang Tua, Hang Jebat, dan ketiga teman mereka mengumpulkan bajak laut yang terluka dan membawa mereka ke kapal. Kapal yang ditinggalkan. Dia mengatakan ingin mempersenjatai 3 kapal untuk menangkap mereka. Hang Tuah berkata, "Tuanku, 1 kapal saja sudah cukup dengan bantuan beberapa anak muda lainnya. Kami berlima dapat mengalahkan musuh-musuh kami yang ada di 3 kapal itu." Sang pemimpin berkata, "Sabarlah anak-anak. Aku lebih memilih menghadap Bendahara Paduka Raja lebih dulu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan kalian kepadanya, agar dia dapat mengajak kalian menghadap Paduka Raja. Kita akan menunggu keputusan Paduka Raja dan menjalankannya, karena kalian berlima telah melakukan pengabdian yang sangat besar." Setelah beberapa saat berada di laut, mereka tiba di Bintan. Hang Tuah dan keempat teman-temannya berpamitan kepada sang pemimpin untuk pulang ke rumah mereka. "Teman-teman mudaku," kata sang pemimpin, "aku ingin mengunjungi desa kalian." Hang Tuah menjawab, "Kami berlima, para abdi rendahan Anda, tinggal bersama orang tua kami di desa Bendahara Paduka Raja." Kemudian sang kepala negeri berkata, "Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini. Tetapi kalian jangan pernah melupakanku, karena kita telah menjadi keluarga." "Hamba sendiri juga merasa seperti itu, tuanku," kata Hang Tuah. "Tetapi kami berlima berasal dari keluarga sederhana." Setelah itu, sang kepala negeri berpamitan kepada mereka dan Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir, dan Hang Lekis mulai bersiap-siap pulang ke rumah orang tua mereka dengan membawa 10 tawanan mereka. Ketika akhirnya mereka berdiri di depan rumah mereka, para orang tua sangat terkejut melihat anaknya menarik para wartawan di belakang mereka. Keesokan harinya, sang kepala negeri tiba untuk menghadap Bendahara Paduka Raja. Sambil membawa hadiah, dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh ke-10 tawanan. Bendahara berkata, "Aku ingin sekali menyampaikan pesan kepada semua pemimpin kerajaan jajahan bahwa aku ingin sekali mengirimkan kapal-kapal ke kerajaan jajahan di Siantan dan Jemaja sebab aku ingin menulis surat ke Majapahit untuk menentukan status 2 sungai tersebut. Sebab sudah menyerbu dan menyerang Palembang dengan sangat ganas. Sekarang Palembang berada di bawah perlindungan Bukit Sugantang dan Raja Bukit Sugantang adalah raja kami. Sekarang kudengar Raja Majapahit telah menintahkan menterinya yaitu Patih Gajah Mada untuk menyerang dan menyerbu kerajaan dan sekeliling Palembang. Karena itulah aku ingin Anda, Kepala Negeri Singapura, melakukan pengamatan khususnya terhadap Siantan dan Jemaja." Kepala Negeri Singapura tersenyum dan menjawab, "Tuanku, hamba sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh semua anak muda ini, sebab itu jelas bukan urusan anak kecil." "Apa yang membuat Anda terkesan?" Maka sang kepala negeri menceritakan perbuatan berani Hang Tuah dan teman-temannya kepada Datuk Bendahara. Setelah mendengar ceritanya, Bendahara bertanya, "Apa Anda mengenal anak-anak itu? Di mana mereka tinggal dan siapa orang tua mereka?" Dengan penuh hormat, sang kepala negeri menjawab, "Hamba baru berkenalan dengan anak itu kemarin dan juga diberitahu mengenai orang tua mereka. Di antara kelima anak itu, hamba melihat anak yang bernama Hang Tuah memiliki perilaku dan sikap yang luar biasa. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata seorang kesatria. Selain itu, dia dikaruniai sikap yang santun dan anggun. Anak yang lain bernama Hang Jebat, sikapnya juga sangat ramah, kulitnya putih dan rambutnya bergelombang. Kata-kata tegasnya, 3 lainnya adalah Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Mereka juga memiliki sikap dan perilaku yang ramah. Mereka semuanya sebaya." Bendahara berkata, "Kalau memang seperti yang Anda katakan, baiklah, besok ketika aku menghadap Paduka Raja, Anda harus menunjukkan rumah mereka dan di mana toko orang tua Hang Tuah." Sang kepala negeri menjawab, "Baiklah tuanku." Kemudian dia dijamu dengan makanan upacara dan dihadiahi
satu setel pakaian mewah lengkap. Akhirnya, sang kepala negeri berpamitan dan kembali ke kapalnya. Kebetulan pada saat itu 5 sekawan tersebut berbaring di dekat toko. Hang tua melihat sang kepala negeri pria itu mendekat. Lalu dia turun dari toko untuk memberi hormat. Ketika sang kepala negeri melihat mereka berlima berdiri di dekat pintu, dia berhenti dan memegang tangan Hang tua dan Hang Jebat, lalu bertanya, "Apa ini tokomu? Di mana rumah orang tua kalian?" Hang tua menjawab, "Ini desa kami." Sang kepala negeri duduk sebentar untuk menyirih. Pada saat itulah Hang Mahmud keluar hendak duduk di dalam toko. Hang Mahmud bertanya, "Tuanku, mengapa Anda begitu baik dan menyayangi putra hamba? Hamba tidak dapat membalas kebaikan Anda, hanya Allah yang dapat membalasnya." Sang kepala negeri menjawab, "Tuan terhormat, jangan berbicara seperti itu. Hang tua dan 4 saudaranya sekarang telah menjadi keluargaku." Setelah saling bersanda gurau, sang kepala negeri berpamitan untuk kembali ke kapalnya. Tak lama kemudian, ayah kelima anak itu membawa daun sirih dan berbagai macam makanan khusus untuk sang kepala negeri ke kapalnya. Baiklah, tadi kita telah menyaksikan sedikit cerita tentang asal-usul Hang Tua dan hikayat Hang Tua ini. Mari selanjutnya kita lihat jenis apresiasi apa yang digunakan untuk mengapresiasi hikayat Hang Tua ini. Serta di dalamnya juga ada unsur-unsur, yakni unsur ekstrinsik, unsur intrinsik dalam hikayat Hang Tua ini. Dan selain itu juga, mari kita lihat macam-macam analisis untuk mengapresiasi hikayat Hang Tua ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari unsur-unsur intrinsik dari cerita hikayat Hang Tua. Silakan simak videonya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita hikayat Hang Tua. Yang pertama adalah tokoh dan karakter. Tokoh yang pertama adalah Hang Tua. Karakternya berani dan berbakti pada orang tuanya. Dan di sampingnya itu ada kalimat pernyataan dari Hang Tua. Selanjutnya tokoh kedua ada Raja atau Baginda. Karakternya emosional. Berikut juga ada kalimat pernyataan dari Raja atau Baginda. Selanjutnya tokoh ketiga ada Temenggung. Karakternya suka iri hati dan pembual. Selanjutnya karakter keempat ada Dang Merdu yang memiliki karakter perhatian dan penyayang. Dan tokoh yang kelima ada orang yang mengamuk atau pemberontak. Dia memiliki karakter yang sadis. Selanjutnya tokoh keenam adalah Hang Mahmud. Dia memiliki karakter perhatian dan penyayang. Selanjutnya tokoh ketujuh ada Hang Lengkir yang memiliki karakter yang baik. Dan yang ke-8 ada tokoh Hang Jebat memiliki karakter yang baik. Selanjutnya tokoh ke-9 ada Hang Lekiu memiliki karakter yang baik. Dan yang terakhir ada Hang Kasturi yang memiliki karakter baik. Dan di samping adalah pernyataan atau kalimat yang menandakan karakter-karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Baiklah, selanjutnya ada tema. Tema dari cerita hikayat Hang Tua ini adalah keberanian seorang pemuda. Selanjutnya latar. Di dalam latar ada tempatnya ini Sungai Duyung atau rumah Hang Mahmud, pasar, kerajaan, sungai, perak, dan negeri Bintan. Dan selanjutnya itu ada latar waktu. Latar waktunya itu malam hari dan siang hari. Dan latar suasana yakni tegang. Baiklah, selanjutnya ada alur. Alur dari cerita hikayat Hang Tua ini adalah alur maju. Kemudian dari segi sudut pandangnya adalah pola orang ketiga atau serba tahu. Dan selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa dari cerita hikayat Hang Tua ini bahasa Melayu dan majas personifikasi atau bulan turun dari langit. Baiklah, selanjutnya yang terakhir ada pesan moral. Pesan moralnya adalah kesantunan dan kebaikan etika, kemudian patuh kepada orang yang lebih tua, membawa kita kepada suksesan dan keberhasilan. Dan kebenaran tidak akan kalah dari kejahatan. Selanjutnya, jangan suka memfitnah orang
dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik dari cerita hikayat Hang Tuah. Terima kasih. Ini unsur ekstrinsik dalam hikayat Hang Tuah, yaitu yang pertama ada nilai moral. Nilai moral, kita harus berjuang menjalani hidup dan tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Dan yang kedua itu adalah nilai budaya. Nilai budaya ini kita harus berbakti kepada orang tua agar perjuangan kita menjadi barokah. Dan yang ketiga itu ada nilai sosial. Nilai sosial ini kita harus mementingkan negara dan rakyat di atas kepentingan kita sendiri. Dan yang keempat adalah nilai religius. Percaya kepada Tuhan akan membuat hati lebih tenang dan barokah. Dan yang terakhir ada nilai pendidikan, yaitu kejujuran, sopan santun, dan kerja keras akan bisa mengalahkan semua fitnah, iri, dan keburukan lainnya. Jenis apresiasi apa yang digunakan dalam cerita Hang Tuah? Sebelum kita mengetahui jenis apresiasi apa yang digunakan dalam cerita Hang Tuah, kita harus mengetahui apa itu apresiasi. Salah satu pengertian apresiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilaian baik, penghargaan terhadap suatu karya-karya sastra atau karya seni. Pengertian apresiasi secara umum adalah suatu penghargaan atau penilaian terhadap suatu karya tertentu. Jenis apresiasi yang digunakan dalam cerita Hang Tuah adalah apresiasi estetis. Kenapa? Karena apresiasi estetis adalah apresiasi yang berkaitan dengan keindahan. Apabila kita ingin menilai suatu karya sastra, kita membutuhkan pengamatan dan penghayatan terhadap karya sastra tersebut. Di cerita Hang Tuah, banyaknya keindahan yang dapat kita ambil atau dapat kita nilai dan dapat kita lihat, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya cerita Hang Tuah menggunakan jenis apresiasi estetis. Salah satu contoh cerita Hang Tuah yang mengandung keindahan adalah dari gaya bahasa yang digunakan. Contoh yang dapat kita lihat yaitu dari kalimat, dan malam itu juga Hang Mahmud bermimpi bulan jatuh dari surga dan cahayanya yang benderang menyinari kepala anaknya. Nah, dari kalimat tersebut mengandung majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan sesuatu dan dianggap tidak masuk akal. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya cerita Hang Tuah mengandung banyaknya majas atau gaya bahasa yang digunakan sangat menarik dan sangat indah. Jadi apresiasi yang digunakan dalam cerita Hang Tuah yaitu jenis apresiasi estetis, yaitu apresiasi yang di dalamnya mengandung banyak nilai-nilai keindahan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai jenis apresiasi yang digunakan dalam cerita Hang Tuah. Saya ucapkan terima kasih. Pendekatan yang terkandung dari hikayat Hang Tuah ini adalah pendekatan moral dengan nilai-nilai sebagai berikut. Nilai religius, memberikan pengetahuan dasar agama supaya bersyukur terhadap apa yang diberikan sang penguasa dan merupakan perilaku kepercayaan terhadap ajaran agama. Nilai toleransi, memberi toleransi kepada sikap orang lain yang berbeda dengan kita, bersikap sabar dalam menghadapi perilaku orang lain yang berbeda dengan kita, menghargai sikap dan tindakan seseorang terhadap kita, dan menghargai perbedaan suku dan agama. Nilai disiplin, selalu menjaga ketertiban yang berlaku dalam bekerja, baik itu peraturan maupun waktu. Nilai kerja keras, pantang menyerah menghadapi kesulitan, teguh, tekun, dan merupakan upaya sungguh-sungguh. Nilai kreatif, selalu ingin menciptakan hasil atau cara yang baru yang belum ada sebelumnya. Nilai mandiri, tidak bergantung pada orang lain, selalu berupaya menyelesaikan segalanya sendiri. Nilai rasa ingin tahu, berupaya untuk mengetahui lebih mendalam sesuatu yang dilihat. Nilai semangat kebangsaan, nilai yang semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai cinta tanah air, menjaga kepedulian terhadap masa yang datang, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sekitar, dan menunjukkan rasa cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Nilai menghargai prestasi, menghargai reputasi yang prestasi orang lain, dan nilai bersahabat, menjalin silaturahmi kepada sesama dan menunjukkan rasa senang bergaul. Nilai peduli sosial, rasa yang selalu ingin memberi pertolongan kepada orang lain. Nilai tanggung jawab, menjalankan tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan. Dalam hikayat Hang Tuah ini kami menggunakan analisis pendekatan moral. Mengapa kami menggunakan pendekatan moral? Karena dalam hikayat Hang Tuah ini banyak sekali nilai-nilai moral yang dapat diambil. Dalam hikayat Hang Tuah ini, sosok Hang Tuah terkenal memiliki sifat yang patuh, santun, dan memiliki etika yang sangat amat luar biasa. Hang Tuah juga terkenal sebagai anak yang pintar, pemberani, dan juga cerdik.
Dalam hikayat ini mengajarkan kita bahwasannya ketika kita memiliki sifat santun, patuh, dan juga mempunyai budi yang sangat amat baik, maka kita akan meraih sebuah kesuksesan dan kita pun akan lebih dihargai dan disegani oleh orang lain. Kita juga harus bersikap murah hati dan juga rendah hati. Karena apa? Karena sesama manusia kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Itulah tadi beberapa analisis jenis apresiasi serta unsur-unsur yang terdapat dalam hikayat Hang Tuah. Tadi kita juga telah mendengarkan cerita dari hikayat Hang Tuah dari teman-teman kita tadi. Saya harapkan supaya teman-teman yang melihat cerita ini dapat mengambil nilai-nilai positif dalam hikayat Hang Tuah ini. Sebelum saya akhiri presentasi dan juga penampilan dari kelompok kami, alangkah baiknya jika saya mengucapkan sebuah pantun penutup. Jalan-jalan ke Sukabumi, singgah sebentar ke Taman Cendrawasih. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon saran dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.